So, di video kali ini sangat spesial edisi Anniversary Zodiac. Di video kali ini aku akan banyak ngobrol-ngobrol santai karena udah lama banget aku tidak menyapa teman-teman Soblis semua. Hana dosen, annyeonghaseyo Soblis, apa kabar teman-teman semua? Welcome back to my channel. Gimana kalian kabarnya? Semoga sehat dan selalu bahagia. Aku udah lupa inget gitu loh opening aku gimana gitu loh urutannya. Tepat hari ini tanggal 25 April Zodiac Anniversary. Kembali lagi di segmen Random Talk. Ya, tanpa menunggu lama, aku pengen chit-chat sama teman-teman di sini, pengen ngobrol-ngobrol santai, mau membahas seputar zodiak pastinya karena ini kan hari spesial mereka, my journey as a Soblis, dan masih banyak hal. Tahu nggak sih, aku sampai catat di buku aku apa aja poin-poin yang pengen aku bahas di video ini biar nggak lupa gitu loh. Kita langsung mulai ke videonya. Aku akan nge-share sedikit journey aku, perjalanan aku, gimana aku bisa akhirnya memantapkan hati untuk menjadi Soblis. Jujur ya, sebelumnya aku tuh sempat mikir ini cerita aku menarik atau enggak ya, bisa bermanfaat buat teman-teman enggak ya, tapi ya udahlah, yang penting kan aku pengen cerita di sini, siapa tahu teman-teman relate juga gitu loh kayak aku. Gimana sih aku awal kenal sama zodiak, kok bisa akhirnya jadi Soblis gitu loh. Karena kan ketika kita mau nge-stand satu grup, itu harus dipikirkan matang-matang sih kalau bagi aku ya, karena aku nggak bisa gitu loh asal stand grup ini, tapi nggak ada dampaknya sama sekali untuk hidup aku. I'm sorry, aku tidak akan stand gitu loh. Tapi kalau misalkan grup ini membawa warna untuk hidup aku, membawa dampak yang baik, sampai hidupku aja bisa berubah gitu berkat grup ini, I choose you. Pertama kali ngedengar nama Zodiac, aku tahu mereka waktu itu debut dengan lagu Throw a Dice. Sebelum terbentuknya Zodiac, aku tuh udah ngikutin gitu loh gara-gara Instagramnya Kak Alpiandi. Karena kan aku sama Kak Alpiandi, Ko Geralditan, itu mutualan di Instagram dan di TikTok. Jadi kita emang saling follow dan aku tuh ngelihat gitu loh story-storynya Kak Alpi. Aku juga subscribe YouTube-nya mereka dan Kak Alpi kan memang bestie-nya Zayan banget ya. Jadi dia kayak ngeceritain, guys ini ada calon K-pop idol, the next Dita Karang, bla 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 gitu. Terus pas aku lihat, oh Zayan ini ternyata senior aku di Copamex. Jadi teman-teman, aku tuh pernah jadi finalis talent Copamex, tapi tereliminasi di sesi akhir. Jadi aku nggak lolos jadi talentnya, cuma pernah jadi finalis. Salah satu 7 finalisnya Copamex lah. Aku udah kenal Zayan sebelumnya, cuma kita nggak sempet untuk interaksi, nggak sempet ketemu, nggak sempet collab juga karena keburu dia udah jadi idol. Maksudnya dia tuh udah trainee, udah jauh banget langkahnya, sedangkan aku tuh baru menginjak di Copamex gitu loh. Oke, singkat cerita, aku tuh ngikutin perjalanan dia waktu di Copamex, terus abis itu ikutan banyak audisi. Aku tuh kaget di OCG gitu kan, Instagramnya belum terbentuk nama zodiaknya itu, masih di kayak banyak-banyak trainee lah. Aku ngeliat, ini Zayn beda banget, gila mukanya tuh benar-benar cakep banget. Kayak bukan orang Indonesia. Oke, abis itu ada berita akhirnya dia debut dengan lagu Throw a Dice. Aku belum jadi Soblis guys. Aku masih melihat aja, masih memantau. Belum ada calling. Belum ada panggilan dari hati aku untuk pengen kepoin mereka. Di situ aku tahu gitu loh lagu Special Love itu memang naik banget. Di situ aku sadar lagu mereka yang Special Love itu banyak banget lewat di FYP aku. Termasuk temen aku yang suka ngedance lagu Zodiac, dia cover Special Love dan enak lagunya memang. Tapi belum kecantol nih. Aku belum jadi Soblis guys. Jadi kayak cuma asal tahu, ya udah lewat. Terus habis itu muncul lagu Lemonade dan akhirnya suatu hari Zodiac comeback dengan lagu Only Fun. Dan posisinya karena aku mutualan sama Ko Gerald itu, Ko Gerald akhirnya dapat kesempatan untuk collab sama Zodiac. Ada Cinatia Shina, ada Kak Kevin, ada Kak Alpi, ada Kak Tiffany, Reza, dan lain-lain. Aku kayak, lumayan ngikutin story-nya Ko Gerald, terus habis itu aku join itunya kan, broadcast channel di Instagramnya aku join gitu loh. Disitulah Ko Gerald kecantol sama Bongsu. Dia sampai bikin grup khusus broadcast channel namanya Only Fun Allowed gitu kan di Instagramnya. Aku join di situ, aku mulai ngikutin karena lagunya ternyata nyantol di aku. Akhirnya, gak ada angin, gak ada hujan, aku langsung buka MV Zodiac Only Fun. Karena kan aku ngeliat Instagramnya, aku sempet kayak stalking mereka. Kok enak lagunya? Terus aku kecantol sama satu member nih, Sing. Kok lucu cowok ini? Ya udah aku langsung ke YouTube, aku bukalah MV mereka, aku dengerin, enak ya. Terus tiba-tiba aku langsung pengen nge-stand Zodiac.
Gak tahu cuma gara-gara lagu Only Fun aku langsung suka. Akhirnya aku follow sosmed mereka, aku stalking di TikTok. Siapa sih Sing ini? Oh, dia member dari Hong Kong. Aku kepoin, oh visual dia oke ya, pantesan. Aku langsung suka at the first sight. Jadi ibaratnya kayak peletnya si Sing ini yang memancing aku untuk nyemplung jadi Soblis. Disitulah akhirnya aku membuka hatiku untuk join menjadi Soblis berkat lagu Only Fun. Sekarang kita lanjut pembahasan tentang bias. Kalian tahu kan bias aku sekarang? Dia kan, Oyen. Tapi banyak banget perjalanannya. Menurut aku, bias itu adalah proses mencari jati diri. Ini untuk aku ya. Aku tuh nggak bisa ngebiasin orang cuma kayak asal dia ganteng doang atau menarik, tapi nggak ada sesuatu yang klik di aku. Aku bukan tipe yang kayak gitu. Setiap aku memilih bias itu aku pasti mencari sesuatu yang sama di aku atau vibe-nya sama atau ya apapun lah yang klik gitu loh di kita. Aku bisa belajar dari bias aku gitu. Proses pencarian jati diri dari bias ini sebenarnya perjalanannya cukup panjang guys. Ini lucu juga sih aku ceritain proses pemilihan bias, padahal kan sebenarnya ini K-pop tuh fun ya. Kita nggak perlu kayak terlalu serius gitu di K-pop. Kamu suka sama member mana terserah, it's up to you. Tapi bagiku agak diseriusin kalau pilih bias karena apa? Itu yang akan menemani aku selama perjalanan hidup ini. Agak dalam sih memang. Makanya mungkin kalian bingung, aku sempat ngepost Davin, Sing, Hyunsik, Hyunsik sempet pada masa itu tuh tiba-tiba jadi Oyin. Ini yang mana biasanya gitu loh. Oke, yang pertama, kalian tahu bias pertamaku itu Sing. I know, he's my first love in Zodiac, but itu tidak bertahan lama. Aku tahu pasti teman-teman di sini kalau misalkan nyari bias tuh pasti ada sesuatu yang klik gitu loh di diri kamu dengan dia. Makanya kamu jadi suka sama dia. Bukan cuma karena aku suka sama ini cakep, abis itu selesai. Enggak sih. Sing ini ibaratnya kayak gerbang utamanya untuk aku bisa masuk ke fandomnya Soblis ya. Setelah Sing, aku memperhatikan all member. Aku suka sama Davin setelah itu. As a dancer, aku suka banget dance dia. Sebagai dancer tuh kita tuh kayak memperhatikan detail-detail mereka ketika menari. Dan aku juga kepelet sama Davin gara-gara vlognya Cinatia. Ya Cinatia Korendi lah. Aku lihat attitude-nya Davin di situ. Ramah banget, sangat komunikatif, dan murah senyum. Aku suka banget ngeliat Davin di situ. Gak usah diragukan dance-nya, badannya tinggi banget. Aku suka cowok yang tinggi, I choose Davin. Tapi setelah itu, Davin ini ibaratnya kayak gerbang selanjutnya untuk aku belajar dance. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat aku rajin banget upload video-video dance covernya Zodiac, itu semua berkat ngebiasin Davin. Kalian tahu, aku kayak aktif banget bikin tutorial dance. Aku bikin covernya Special Love, Heyday, Only Fun, sampai yang terakhir lagu mereka itu Alibi. Itu kan karena pengaruh belajar dari Davin. Ya aku nontonin dance practice mereka, aku nontonin fancamnya Davin. Itu kan karena kita mau belajar dance dari main dancernya langsung. Oh, aku jatuh cinta sama karisma dia. Dan pada saat itu juga aku suka karena lagi boomingnya si Byeon Woo Sok, Lovely Runner. Kalian tahu kan K-drama itu yang Sonjia. Nggak tahu ya, bagi aku Davin itu vibe-nya mirip banget sama Byeon Woo Sok. Bukan wajahnya yang mirip, tapi vibe-nya. Jadi ketika aku nonton Byeon Woo Sok, aku ingetnya Davin, tapi ternyata tidak bertahan lama. Aku masih mencari sesuatu gitu loh. Oke, sekarang dari Davin pindah ke Hyunsik. Oke, aku rada malu sih sebenarnya. Kayak aku sempat bucin banget sama Hyunsik. Waktu itu aku pernah reaction Heyday dan aku cuma fokus ngomong Hyunsik. Cegil banget sama Hyunsik. Era Heyday ini Hyunsik, aduh, gak ada obat deh. Buat bininya Uncik pasti kamu setuju deh. Era Heyday ini Hyunsik mantep pol. Dikasih senyum yang manis kayak gula aja tuh nggak mempan gitu loh. Kita diabetes ngeliat Hyunsik senyum. Memang jujur aku suka banget sama cowok yang charming, yang senyum yang manis, yang lembut gitu loh. Aku suka sosok Hyunsik di situ. Lumayan lama sebenarnya ngebucinin Hyunsik. Fokus nontonin Hyunsik aja, astaga. Terus tiba-tiba ternyata tidak bertahan lama teman-teman. Ternyata masih ada kekosongan di dalam diri aku yang belum aku temukan gitu loh. Dari bias-bias ini. Siapa ya satu sosok dari semua member ini yang bisa memenuhi kekosonganku, yang menemukan diri aku, yang membuat aku nyaman jadi diri sendiri berkat terinspirasi dari idol. Siapa ya gitu? Jawabannya selama ini yang aku cari adalah Lee Ocean. Oyin! Ternyata selama ini yang aku cari itu ada di dia semua. Bingung kalau ngasih alasan tuh apa?
Apa yang kamu temukan dari Oyin? Aku nggak bisa ungkapkan secara detail gini loh, karena kayak nggak ada alasan yang pasti kenapa aku bisa akhirnya klik sama yang ini. Kayak aku sudah menemukan jati diriku di Oyin gitu. Takutnya kalian nggak ngerti gitu loh, karena aku seperti melihat cerminanku di Oyin. Apa ya bahasa Inggrisnya? Mirror soul. I think he is my mirror soul. Jadi seperti cerminan jiwa, dimana aku bisa saling belajar dari dia, saling menginspirasi juga. Makanya waktu itu, saat aku pertama kali ikutan fansign video call, aku maunya sebenarnya sama Hyunsik. Tapi nggak tahu, aku berubah pikiran, aku sama dia aja deh. Kayak ada sesuatu yang harus aku temukan jawabannya di dia. Makanya aku apply-nya Oyin. Aku cuma beli 1 album, pas di undian sama info.zodiac, ternyata lolos guys. Mudah banget jalannya, dan pas ngobrol pertama kali pun ternyata connect ya gitu, nyambung. Jadi kayak aku ngomong apa dia ngerti tanpa perlu kayak ketika idol ngobrol di fansign sama fansnya, kadang ada bahasa Inggris yang nggak ngerti, atau kayak idolnya rada budek gitu, terus atau enggak fansnya yang kayak gemeteran, deg-degan ngobrol sama idolnya. Ini aku sama sekali nggak nervous, aku bener-bener enjoy banget kayak ngobrol sama teman lama. Live pet aku sama dia itu sama. Pas aku kalkulator Destiny Matrix, kita balance banget. Hal yang tidak bisa aku ngerti secara logika, tapi ketika aku ngobrol sama dia, ketika aku nontonin dia, ketika aku mengidolakan dia, ternyata aku bisa menemukan itu dan mengisi jawaban yang ada di benak aku. Nah, setelah aku memantapkan diri untuk ngebiasin Oyin, aku banyak banget belajar dari all member dong tentunya. Kalian tahu kan, aku tuh rajin banget ikutan kompetisi, tiba-tiba cover, rap, nyanyi, dance, itu karena pengaruh mereka gitu loh, energi mereka. Zaman dulu, aku gak ada kepikiran kayak, oh aku pengen coba tampil nyanyi sambil ngedance. Belum tentu stabil, apalagi sambil ngedance. Ntar ngos-ngosan, tapi berkat mereka aku kok bisa ya, kok aku senekat itu ikutan audisi. Kenapa aku nekat banget, gak ada takut. Kenapa Zodiac itu berbeda menurut aku ya? Aku tahu setiap grup itu pasti punya keunikannya masing-masing, punya ciri khasnya. Ya semua grup K-pop itu pasti bagus-bagus, tapi bagiku Zodiac is different. Satu-satunya grup yang bikin aku pengen ikutan fansign, aktif ikutan event komunitas, itu cuma di Zodiac gitu loh. Karena aku notice sama value mereka. Value mereka tuh dari talent, personality, stage attitude. Mereka itu bukan dari agensi besar kalau di Korea ya. Agak susah untuk menggait fans baru. Aku melihat potensi mereka yang sangat luar biasa. Gak tau kenapa ya, setiap mereka tampil di depan panggung, aku ngerasain energi mereka tuh yang kayak all in banget. Bener-bener nunjukin yang terbaik di depan penonton, di depan showbiz. Mereka membawakan lagu itu bener-bener menjiwai banget. Apalagi lagu yang Time to Shine ini ya, gak tau kenapa lagu ini yang bikin aku makin tercerahkan gitu loh, kayak menemukan titik terang. Jadi buat teman-teman yang di sini merasa hidupnya stuck atau kayak takut bermimpi, coba kamu dengerin lagu Time to Shine deh. Kamu jadikan itu kayak doa untuk diri sendiri. Kalau kalian tuh akan bersinar di waktu yang tepat. Kalian tuh punya kekuatan untuk mengubah hidup kalian. Aku tahu tiap member juga pasti kan banyak pengorbanan sebelum mereka akhirnya debut. Tapi di sini pokoknya yang aku rasakan, berkat Zodiac aku jadi berani. Karena ilmu berani itu susah loh guys. Ketika kamu pengen mencoba sesuatu, kamu tuh banyak mikirnya. Nanti takut dikatain orang, takut gagal, takut ini, takut itu. Kita nggak tahu hasil kalau kita belum pernah mencoba. Itu dia sekali lagi. Karena aku jadi showbiz, aku nontonin mereka. Itu yang bikin aku jadi berani. Ilmu keberanian. Kamu berani dikatain orang, berani dijudge, berani dikritik, tapi mental kamu tetap kuat gitu loh. Ilmu berani ini adalah ilmu sangat mahal. Mungkin saat ini kamu belum menemukan siapa sosok yang bisa bikin kamu berani melangkah untuk mengejar mimpi. Tapi aku berdoa di sini semoga kamu bisa menemukan siapa sosok itu. Aku akhirnya sudah menemukan di sini. Aku menemukan di sini ilmu keberanian dari mereka. Semenjak aku aktif menjadi showbiz, aku kan suka banget bikin konten dance cover. Mulailah aku ikutan acara event komunitas showbiz di Showbiz Unite. Apa kabar teman-teman? Mungkin di sini teman-teman ada yang nonton ya dari Showbiz Unite. Udah lama banget kita tidak bertemu. Terakhir ketemu tuh di bulan Desember acaranya Trans. Aku nggak tahu ini mungkin udah jalannya semesta untuk mempertemukan
kita semua. Pertama kali ketemu mereka tuh di acara birthday-nya Davin Oyin. Aku senang banget disambut dengan hangat sama teman-teman di sana, kenalan sama teman-teman lainnya. Selain kenalan jadi teman fandom, ternyata bisa jadi temen real life gitu loh, kayak saling support. Misalkan temen aku abis ngapain, aku bisa ikutan support, bantu kayak komen postingannya untuk support apalah gitu dalam bentuk apapun gitu loh. Jadi ketika aku menjadi Soblis ini, aku merasa makin banyak temen. Happy banget sih bisa kenal sama kalian. Kalau misalkan aku nggak ikutan acara birthday-nya Oyin sama Davin, aku mungkin nggak kenal kalian sampai sekarang. Dan aku harap suatu hari bisa ketemu sama teman-teman lagi ya di acara eventnya Soblis Unite. Karena maaf banget, belakangan ini aku belum bisa ikutan dulu. Banyak hal lain yang harus aku prioritasin. I believe kita bisa ketemu lagi di tahun ini. Ikut event fansign online dan offline. Ini pertama kalinya dalam hidup. Ketika aku jadi K-popers, aku bisa aktif ikutan acara begituan. Aku tuh tipe K-popers yang gak pernah kayak pengen nonton konser, nontonin acara musiknya, kayak ya udah, aku cuma support idolku lewat karyaku aja. Bikin dance cover, bikin reaction, tapi nggak sampai kepikiran, oh aku pengen ketemu di dunia nyata, nggak pernah. Tapi ya jalannya sudah begini, coba aja iseng ikutan, ternyata lolos kan. Baru 4 kali ketemu Oyin ya di video call. Baru 4 kali ketemu Oyin, 3 video call, 1 itu yang di real life. Acara tanda tangan mereka, ikutan hi bye, nontonin mereka di depan mata, langsung kayak wow. Kayak semua tuh dimudahkan gitu loh. Seru banget guys. Tapi buat teman-teman yang belum pernah ada pengalaman fansign, jangan berkecil hati. Apapun yang bisa kamu lakukan untuk support idol kamu, lakukan aja. Jangan coba-coba nipu orang untuk ngambil duit demi ikutan konser. Fansign, please no. Be wise. Jadilah fans yang bijak ya. Yang ada ntar jadi toxic, terus kamu obses. Let's see what happen ya in the future. Semoga bisa ketemu Zodiac lagi di event-event yang lebih seru ya. Sampai saat ini lagu yang aku suka, coba aku mau sebutin 3 ya. Lagu Zodiac yang pertama aku suka itu ada Lover or Just Friend. Aku suka banget vibe-nya Lovers or Just Friend. Kayak aku tuh bisa membayangkan kayak mini-mini drama gitu loh, ala-ala drakor kalau pakai lagu itu. Terus yang kedua lagunya Time to Shine. I really love Time to Shine, gila. Coba deh kalian dengerin lagu itu pagi-pagi ya, dan rasakan beatnya. Coba denger pakai headset atau nggak pakai speaker yang gede. Itu membangkitkan jiwa kamu biar nggak menyerah. Terus yang ketiga, Heyday. Heyday ini bener-bener bikin aku kayak semangat gitu loh, happy. Heyday, heyday, heyday. Top 3 lagu Zodiac yang paling aku suka itu. Dan sekarang aku mau masuk ke message, pesan aku untuk Zodiac di sini. Hai Zodiac, happy anniversary yang ketiga. Aku tahu kalian saat ini masih berjuang untuk Soblis, dan aku di sini sebagai Soblis benar-benar melihat itu. Aku tahu betapa capeknya tersenyum di depan kamera, di depan publik, di depan fans. Padahal mungkin di dalam hati kalian tuh juga capek. Jadwal fansign yang padat gak ada hentinya. Latihan rap, vokal, dance, sampai jam tidur berkurang. Kalian melakukan semua itu demi memberikan hasil yang terbaik untuk Soblis. Sebagai seorang performer, aku sangat mengerti dunia kalian, dan aku tahu itu nggak gampang. Jadi tolong banget pesanku, jaga kesehatan, mental, dan badan. Kalau misalkan suatu hari, kalian merasa lelah, bahkan pengen menyerah, coba ingat, lihat ke belakang. Kenapa kalian memulai ini semua dari awal? Dan jangan takut sama haters, karena di balik itu semua ada keluarga, ada Soblis yang selalu mendukung kalian. Kalau misalkan ada kritik, it's okay. Kita bisa evaluasi untuk diri sendiri dan bisa membuat kalian lebih berkembang untuk kedepannya. Terima kasih banyak untuk Jaxo Entertainment, serta staff yang ada di sana, yang sudah melindungi member-member Zodiac, yang udah menjaga mereka dengan sepenuh hati. Perjalanan kalian masih sangat panjang, dan aku tahu namanya juga perjalanan pasti lika-liku, ada up and down. Kalian berbahagia. Enjoy di setiap momennya.
kasih yang terbaik, bahagia dengan apa yang kamu lakukan. Sekian itu pesan dari aku sebagai Soblis, dan terima kasih. I love you so much. Oke, Soblis, sekian video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Aku nggak tahu ini beneran bermanfaat atau enggak ya. Begitulah random talk aku kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Follow my social media and see you on my next video. Bye-bye!